Baik, perkenalkan, nama saya Octavianus Langgor, NIM 18101336 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi data warehouse pada perpustakaan MainX untuk efisien manajemen menggunakan Pentaho. Nah, di sini tugas ini memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama itu data warehouse. Kita melihat di gambar ini terdapat CRM, billing, ERP, fish files. File-file ini akan menuju ke ETL. Begitu juga ETL ke data warehouse dibagi menjadi 3, yaitu reporting, analisis, dan data mining. Dapat diketahui bahwa sumber data warehouse dapat diperoleh dari berbagai sumber database. Peneliti membuat database OLTP sendiri mulai dari penginputan data ke Excel hingga menjadi database OLTP. Hasil dari ekstraksi database menghasilkan data warehouse sehingga dapat dimanfaatkan bisnis intelijen dalam menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pelaporan dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu database OLTP. Kita melihat di sini ada perpustakaan buku dan perpustakaan peminjaman. Terdapat di perpustakaan buku yaitu nomor atau IN, judul buku atau varchar, kategori varchar, pengarang varchar, penerbit varchar. Begitu juga di perpustakaan peminjaman, nomor, dan seterusnya. Menunjukkan sumber data yang digunakan untuk menyimpan data operasional perpustakaan yang masih dalam bentuk tulisan tangan. Kemudian diinputkan ke Excel oleh peneliti sehingga dapat diimpor menjadi database OLTP. Berikutnya, yang ketiga itu semua dimensi. Kita lihat ada gambarnya di sini, yaitu perpustakaan dan anggota. Di sini juga perpustakaan dalam kategori, perpustakaan dalam waktu, perpustakaan dalam buku. Di dalam perpustakaan dalam anggota terdapat SK atau INT. Begitu juga di perpustakaan dalam kategori, waktu, dalam buku. Hanya membedakan yaitu di dalam waktu itu terdapat year in, quarter, chart, month int. Itu merupakan dimensi yang berguna untuk menentukan atau mengembangkan tabel dimensi data warehouse pada peneliti ini. Gambar keempat yaitu fakta peminjaman. Dalam tabel ini yang saya buat adalah perpustakaan faktor peminjaman. Di dalamnya terdapat ID, SK, dan jumlah peminjaman. Merupakan dimensi yang berguna untuk menentukan atau membangun tabel dimensi data warehouse pada penelitian ini. Di sini juga terdapat jumlah data pada setiap tabel, ada 3 kolom yaitu nomor, nama tabel, jumlah. Yang pertama itu di nomor 1 anggota 110 jumlahnya. Yang pertama itu memilih proses causing the process dalam peneliti ini untuk prosesnya yang dipinjam buku dan seterusnya. Berikutnya itu proses ETL. Kita melihat di sini penjelasannya, yaitu yang kelima itu transformasi ke dalam dimensi buku. Di sini terdapat gambar yaitu proses ETL, yaitu yang pertama itu sumber data buku. Setelah itu select files, terus ke uncreate files, ada sentence, dan seterusnya. Merupakan proses pengambilan data dari database OLTP. Selanjutnya dipilih kolom buku dan dipilih sesuai data yang diperlukan, lalu dimasukkan ke dalam tabel dalam buku. Yang keenam itu transformasi ke dimensi anggota. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Merupakan proses pengambilan data dari database OLTP. Selanjutnya dipilih kolom anggota dan dipilih sesuai data yang diperlukan, lalu data masukkan ke dalam tabel dalam anggota.
Yang ketujuh, transformasi ke dimensi kategori. Sama seperti yang di atas, hanya membedakan topik dan hanya membedakan di simpan kategori dan simpan anggota. Merupakan proses pengambilan data dari database OLTP. Selanjutnya dipilih kolom kategori dan dipilih sesuai data yang diperlukan, lalu data dimasukkan ke dalam tabel dalam kategori. Yang kedelapan, transformasi ke dimensi waktu. Di sini juga prosesnya sama, hanya membedakan simpan waktu, hanya membedakan di simpan waktu dan di nama bulan. Merupakan proses dimensi waktu di-generates di dalam Petato data integration. Data yang dibutuhkan adalah tahun, quarter, bulan, nama bulan, tanggal, dan hari. Setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel dalam waktu. Yang kesembilan, fakta peminjaman. Di sini juga prosesnya sama seperti yang transformasi ke dalam dimensi waktu, tapi hanya membedakan di tabel peminjaman. Data-data telah disesuaikan ke dalam format data yang didapatkan dari hasil transformasi ke dalam data warehouse untuk dapat diteruskan ke aplikasi sehingga dapat dikeluarkan dari tahap loading. Ini merupakan data maupun informasi. Yang berikutnya skema bintang atau star scheme. Skema bintang adalah suatu jenis spesifik dari perancangan basis data yang digunakan untuk mendukung proses analisis serta memiliki secara spesifik satu tabel normalisasi. Skema bintang memiliki dua macam tabel, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta merupakan tabel utama yang berisikan data aktual yang akan dianalisiskan, sedangkan tabel dimensi merupakan tabel kecil yang berisikan data yang merupakan deskripsi lebih lanjut dari data yang pada tabel fakta. Kita lihat gambar misalnya di star skema ini. Kita lihat gambar di sini, yaitu dalam anggota, dalam buku, peminjaman, dalam waktu, dan kategori. Di sini setelah saya merangkum semua, yaitu Pentato skema forecast. Di sini saya pustakaan switch, yaitu tabel phase waktu, anggota, bulan, kategori, buku, kategori, jumlah, yaitu waktu, anggota, buku, kategori. Di sini entity-nya nama, misalnya kita bisa klik nama ini, terdapat ini semua. Merupakan proses pembuatan skema mondaring dengan sumber database perpustakaan DWC. Nah, tampilan JSON View tahun 2018 adalah 110 kali. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Menggunakan Pentato EL Server, Pentato EOS Analysis yang merupakan salah satu bentuk implementasi yang mampu menjawab kebutuhan dari organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapinya serta dalam pengambilan keputusan. Berbagai kelebihan dalam penerapan EL yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data guna membantu pengguna mengambil keputusan secara akurat. Dengan melakukan berbagai aktivitas diantaranya sistem pendukung keputusan, query, reporting, online analysis processing atau OLAP, analisis statik, processing, dan data running untuk analisis data. Dalam peneliti ini untuk menampilkan data menggunakan JSON View dengan business intelligence berbasis web. Tampilan JSON View seperti ini. Inilah merupakan tampilan share jumlah peminjam buku yang menyesuaikan dengan tampilan dari JSON View.